Mana kami juga membutuhkan supporting dari masyarakat dan dari stakeholder yang ada untuk sama-sama kita membina saudara-saudara kita ini yang jadi pelaku pelanggar hukum yang sekarang jadi narapidana, karena mereka juga manusia-manusia yang pasti bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Sobat Peradilan dimanapun berada. Bertemu lagi dengan kami dalam podcast kami Opa Balai. Obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sobat Peradilan, pada hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Banyuasin. Nah, selamat datang Pak Doktor, saya sebutkan Pak ya. Tadi saya udah mau profiling nih Pak Kalapas. Dr. Tetra Destori Imantoro, AMD, IP, ESOS, SHMH. Wah, benar nggak Pak Kalapas? Siap. Wah, benar. Luar biasa. Jadi kalau ini kita kedatangan Kalapas muda. Kelahiran tahun berapa Pak Kalapas? Saya 77. 77 ya? Oh, ya. Saya lihat tadi ada yang 80, ada yang 77 nih. Makanya saya mau klarifikasi. Wah, ini masih muda Pak Kalapas. Ya, jadi Kalapas muda, udah doktor. Kalau kita melihat apa namanya titelnya ini orang yang sangat peduli dengan pendidikan Pak Kalapas. Amin. AMD, IP, ESOS, SHM. Berarti luar biasa nih, pakar hukum nih. Dok, kalau boleh tahu nih Pak Kalapas, Pak Kalapas ini kelahiran mana nih Pak Kalapas? Saya lahir di Indramayu, Jawa Barat. Indramayu. Ya, besar di sana. Besar di sana ya kalau saya. Kemudian kalau boleh tahu sebelum penugasan menjadi Kepala Lapas Banyuasin pernah bertugas di mana saja nih Pak Kalapas? Wah, sudah banyak ya. Tapi kalau jadi kepala saya baru 2 provinsi ini, Lampung dengan Sumatera Selatan. Terakhir sebelum ke Sumatera Selatan saya di Lampung Selatan, terus pindah ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palembang, baru sekarang ke Pangkalan Balai Banyuasin. Kalau sebelumnya udah di mana aja nih Pak Kalapas? Sudah di Provinsi Banten, sudah di Jakarta, sudah di Jawa Barat. Wah, ini luar biasa berarti apa namanya penugasan udah banyak provinsi, dan saya yakin ini suatu saat Pak Kalapas ini akan ada di kementerian. Kalau sekarang kementeriannya Kementerian baru kita. Kementerian baru ya. Kalau dulu kan dia Kementerian Hukum dan HAM ya Pak Kalapas. Betul. Sekarang gimana nih? Lapas ini gimana Pak Kalapas? Kementerian Hukum dan HAM sekarang ini sudah dipecah menjadi 4 ya. Satu Kementerian Koordinator, yang satu lagi ada Kementerian HAM, terus kemudian Kementerian Hukum, dan di kami Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Membawahi imigrasi dan pemasyarakatan saja. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Betul. Pak Kalapas yang membawahi Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekarang berarti Kemenimpas gitu ya. Iya, Kemimipas. Oh, Imipas. Iya. Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi Sobat Peradilan, beliau adalah Kalapas yang sudah berapa lama bertugas di Banyuasin ini Pak Kalapas? Ini masuk bulan kelima Pak. Bulan kelima. Bulan kelima ya. Sudah 5 bulan di bulan sini. Kelima. Kebetulan waktu itu kalau misalnya pisah sambutnya dihadirin Pak Wakil ya. Iya, betul. Waktu itu saya lagi berhalangan waktu itu Pak Kalapas. Betul. Mungkin langsung saja nih Pak Kalapas. Lembaga pemasyarakatan nih, mungkin bisa mengenalkan dengan Sobat Peradilan Agama dimanapun berada ya. Tupoksi daripada lembaga pemasyarakatan tuh apa saja Pak Kalapas? Ya, terima kasih Pak Ketua. Kami diundang ke sini ikut podcast Opanya ini. Waduh, ini satu hal yang luar biasa. Dan juga jadi ajang kami juga bisa mensosialisasikan apa-apa sih yang menjadi tugas kami. Lembaga pemasyarakatan ini satu unit pelaksana yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang sudah diberikan hukuman di pengadilan negeri. Jadi kami melakukan pembinaan. Pembinaan yang kami lakukan di dalam itu menyakup 2 hal yang utama. Yang pertama pembinaan kepribadian berkaitan dengan diri,
para pelaku pelanggar hukum atau narapidana yang ada di kami ini, bagaimana dia merubah diri mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Kami juga melakukan pembinaan kemandirian berupa life skill yang bisa nanti sebagai bekal ketika narapidana itu keluar. Jadi memang lapas lembaga pemasyarakatan ini kami memang melakukan program-program pembinaan khusus agar para pelaku pelanggar hukum ini yang tadinya memang mungkin tidak sadar hukum, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat, bisa kita bina untuk bisa menjadi masyarakat manusia yang lebih baik lagi dan bisa masuk ke dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi taat hukum, bisa mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat, dan menjadi manusia Indonesia yang ikut bisa membangun Indonesia juga. Iya. Jadi intinya bahwasanya lembaga pemasyarakatan ini sebagai lembaga pembinaannya ya bagi orang-orang pelanggar hukum gitu ya Pak Kalapas ya. Bagaimana nanti setelah mereka keluar, mereka bisa diterima lagi ya Pak Kalapas ya. Betul. Di masyarakat seperti itu ya. Betul. Jadi sangat berat sebenarnya ini tugasnya lapas ini ya Pak Kalapas ya. Kalau boleh tahu nih Pak Kalapas, di lapas Banyuasin sendiri ada berapa nih Pak Kalapas jumlah tahanan yang sudah ada nih? Narapidana ya mungkin ya. Ini narapidana sama titipan tahanan juga ya Pak? Betul. Di kami ada titipan tahanan dari aparat penegak hukum lain, ada sekitar 200 orangan, dan sisanya narapidana ada 1000. Jadi total hari ini ada 1200. Ada 1200 isinya. 1200. Kalau normalnya nih Pak Kalapas, ya normalnya lapas Banyuasin ini berapa sebenarnya dia ini harusnya kapasitas normalnya Pak Kalapas? Nah ini yang jadi permasalahan lapas rutan se-Indonesia. Kami kapasitas huniannya 522. Sekarang diisi 1200, sekitar 130% lah. Sudah overload. Overload 130%. Ya betul. Mungkin ini dalam podcast ini kalau didengar nih nanti, ya kita nggak tahu ya Pak Kalapas, mungkin Pak Prabowo nanti bisa menonton podcast kita ya. Amin. Bisa tahu nih sebenarnya kondisi lapas-lapas di Indonesia ini sudah benar-benar overload. Dan sangat luar biasa berat nih tugas dari teman-teman di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia ya Pak Kalapas ya. Betul Pak Ketua, karena dari 1200 orang yang ada di dalam itu, kalau untuk petugas pengamanan kami itu ada 9 orang setiap regu. 9 orang itu juga masih kita kurangi, ada pengamanan di luar, ada sekitar 4, jadi ada hanya 5 orang yang fokus ada di dalam untuk pengamanan, untuk mengawasi 1200 orang ini. Diawasi dengan 9 orang itu ya. Ya betul. Luar biasa memang. Itu tadi mungkin gambaran singkat ya Pak Kalapas bagaimana tupoksi di lembaga pemasyarakatan Pak Kalapas. Kemudian juga saya mendengar-dengar nih bahwasanya lembaga pemasyarakatan Banyuasin ini banyak prestasinya. Mungkin bisa di-spill nih Pak Kalapas nih prestasinya. Biar kami juga nih sobat peradilan agama dimanapun berada ini bisa tahu nih ternyata prestasi-prestasi di lapasnya sangat banyak sekali. Boleh tahu? Terima kasih Pak Ketua ya. Alhamdulillah di Lapas Banyuasin tahun kemarin kami sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, dan beberapa juga kami banyak termasuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran, kami selalu mendapatkan peringkat dan penghargaan dari KPPN. Kami juga banyak penghargaan-penghargaan dari beberapa kementerian lain, termasuk juga pelayanan berbasis HAM. Kami juga mendapatkan penghargaan itu. Wah, luar biasa. Nah, ini yang patut ini menjadi poin ini WBK nih Pak Kalapas. Wilayah bebas korupsi ini predikat yang jujur ya. Ini kan berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di seluruh Indonesia ya Pak Kalapas ya. Bahkan kami saja tahun lalu itu gugur nih Pak Kalapas. Gugur di tim penilai internal berkas. Nah, ini nanti bisa kami ini nih Pak Kalapas. Bisa belajar lah Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Nanti kita sharing-sharing ya. Iya. Nah, mungkin bisa dikasih sharing sedikit nih Pak Kalapas. Poin pentingnya bagaimana Lapas Banyuasin bisa meraih WBK tahun lalu ini. Mungkin bisa di-share nih Pak Kalapas. Iya. Jadi memang kalau WBK yang paling penting utama kita bangun itu kan perubahan mindset ya. Bagaimana mindset terutama para petugasnya di dalam.
bagaimana melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan aturan yang ada. Dan mindset ini juga kita tularkan kepada para warga binaan. Jadi kita ada dua arah, bahwa petugasnya juga kita rubah pola berpikirnya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Juga warga binaan pun kita juga arahkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah nyambung semuanya, ini yang akan lebih enak. Termasuk juga bagaimana kita mengatur reformasi birokrasi, bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih transparan, bahwa apa-apa yang kami lakukan masyarakat bisa lihat, masyarakat bisa tahu bagaimana pelayanan yang kami lakukan, masyarakat bisa paham. Terus apa misalnya ada masyarakat yang membutuhkan layanan kepada kami, ya itu yang kami usahakan secara aturan, bahwa pelayanan-pelayanan itu bisa cepat dan bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Bagaimana berarti mindset berpikirnya sudah harus berubah ya Pak Kalapas ya, Betul. mindset sekarang ya, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu harus benar-benar dioptimalkan gitu ya Pak Kalapas. Betul, betul. Emang luar biasa kalau kita berbicara dengan dokter ini, dia mengalir saja gitu ya. Biasa nih. Ilmunya udah ini nggak perlu lagi nyontek-nyontek ini. Lebih jago Pak Ketua. Luar biasa. Baik Pak Kalapas, ini pertanyaan terakhir Pak Kalapas. Pertama, kami terima kasih Pak Kalapas sudah berkunjung nih ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Dan memang kita ada sebenarnya ya ada hubungan Pak Kalapas ya. Salah satu tupoksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, salah satunya perceraian. Perceraian ini baik dilakukan oleh pihak suami atau istri, terkadang mereka ini ada di dalam lapas. Iya. Jadi karena sudah melakukan tindak kejahatan, kemudian mereka sudah ditahan, kemudian dibuatlah cara oleh pasangannya, Pak Kalapas. Nah, kedepannya menurut Pak Kalapas bagaimana nih sinergi antara pengadilan agama dengan lapas agar mungkin nanti pihak-pihak yang digugat cerai oleh pasangannya nih Pak Kalapas, dia juga bisa menyampaikan mungkin hak-haknya nanti di pengadilan. Nanti mungkin menurut Pak Kalapas seperti apa nanti Pak Kalapas? Iya, sebetulnya kalau kami yang memperhatikan, karena kami sebagai petugas pembina di lapas, sebenarnya teman-teman pelanggar hukum ini kalau sudah di dalam itu kelihatan aura menyesalnya, itu kelihatan betul. Tapi memang penyesalan selalu ada di belakang ya. Tapi insya Allah lah mereka itu sebetulnya pengen berubah betul dan pengen menjadi orang-orang yang lebih baik, karena butuh support sebetulnya. Terutama kalau di pemasyarakatan kami butuh support selain dari masyarakat juga dari keluarga inti sebetulnya. Cuma kalau misalnya berkaitan dengan keluarga kan itu ceritanya lain ya. Dan kehadiran kami di sini, saya ke sini dengan Pak Ketua, tentu kita menjalin kerjasama bagaimana misalnya apabila ada gugatan-gugatan seperti itu bisa kita selesaikan. Bisa kita misalnya menggunakan teknologi, apakah kita bisa menggunakan sarana-sarana teknologi yang ada ini untuk bisa melakukan paling tidak kehadiran dari para narapidana, karena narapidana untuk keluar dari lapas kan ada aturan-aturan yang mengatur itu. Jadi bisa nanti kami juga bisa memfasilitasi Pak Ketua. Yang penting bagaimana hak-hak mereka juga terpenuhi, bagaimana proses atau kinerja yang dilakukan dari pengadilan agama juga bisa berjalan. Mungkin itulah kita nanti coba sama-sama lah kita lihat. Tapi saya mendapatkan satu poin tadi Pak Kalapas, ini terkait bagaimana sebenarnya warga-warga binaan yang ada di lapas itu sebenarnya mereka butuh support dan dorongan dari keluarga. Nah, ini bisa menjadi catatan kami Pak Kalapas, karena berarti kan jangan mudah-mudah juga nih pengadilan agama untuk memutuskan ya Pak Kalapas ya. Karena ada PR moral beban moral dari warga binaan ya. Jadi nanti dia udah mau berubah gitu ya Pak Kalapas ya. Kemudian karena bercerai jadi ngedon dia ya Pak Kalapas ya. Dan bisa jadi masalah juga di lapas gitu. Ini cerita saja Pak Ketua. Yeah. Ada beberapa narapidana yang saya kenal baik ya. Yeah. Dia dulunya tidak mengerti tentang agama. Sekarang sudah banyak hafalan bacaan Qur'annya. Dan saya nanya, kenapa kamu pengen seperti ini dan sebagainya? Ya karena istrinya, keluarganya masih support. Saya bilang ya itu bagus kalau misalnya keluarga masih menerima dan support. Kamu tunjukkan bahwa kamu menjadi orang yang akan berubah. Dan ya mungkin kesempatan di dalam, dia seperti kayak masuk pesantren, benar-benar berubah total. Dan kami banyak beberapa narapidana kami yang hafiz Quran sebetulnya. Cuma ya mungkin, ya namanya manusia ada ujiannya ya, ada godaan yang tidak
bisa dielakkan oleh dia, tapi ketika di dalam banyak sebetulnya potensi-potensi ya orang-orang yang sudah hafiz, dia bacaan Qur'annya bagus, dan itu ketika support dari keluarganya besar, itu akan menjadikan kami juga lebih mudah melakukan pembinaan-pembinaannya. Luar biasa Pak Kalapas. Ya. Baik Sobat Peradilan, tidak terasa kita sudah berada di akhir ini. Mungkin kita akan mendengarkan nih Sobat Peradilan bagaimana closing statement dari Bapak Dr. Tetra Destori Imantoro AMD IP SOSSMH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin. Silakan mungkin kalau Pak Kalapas ada closing statement. Terima kasih. Yang pertama terima kasih Pak Ketua sudah kami diajak untuk podcast di podcastnya Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini. Ini suatu kehormatan buat saya dan kami semua di Lapas Banyuasin, kita bisa ngobrol di sini, menceritakan kepada masyarakat tentang apa-apa yang akan kita lakukan. Yang kami juga berharap dengan adanya podcast ini, masyarakat lebih paham bagaimana kami juga membutuhkan supporting dari masyarakat dan dari stakeholder yang ada untuk sama-sama kita membina saudara-saudara kita ini yang jadi pelaku pelanggar hukum, yang sekarang jadi narapidana, karena mereka juga manusia-manusia yang pasti bisa berubah. Manusia-manusia yang pasti ingin untuk, sebetulnya pasti dari diri mereka tuh pengen menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Pak Ketua dan teman-teman di Pengadilan Agama, nanti dengan masyarakat, dengan keluarga, kami bisa lebih maksimal melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Iya, Ini baik. luar biasa ini. Mudah-mudahan makin sukses Pengadilan Agama Pangkalan Balai bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Amin. Ya, baik. Terima kasih Sobat Peradilan. Itu podcast singkat kita bersama Kepala Lapas Banyuasin. Sekali lagi terima kasih Pak Kalapas. Terima kasih Pak Ketua. Terima Hari kasih. ini di podcast kami. Dan ini adalah podcast perdana kami bersama eksternal Pak Kalapas. Wih, penghormatan. Lanjutkan. Kemarin sudah ada informasi juga mungkin akan Ketua DPRD rencana berkunjung Pak Kalapas dan beberapa pimpinan instansi dan kehormatan Kepala Lapas Banyuasin yang perdana kita kita melaksanakan podcast ini. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Kehormatan. Ya, itu saja Sobat Peradilan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Peradilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.